Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yosua pasal 6. Teksnya dari ayat 1 sampai 14. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Tuhan berkata, "Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa." Dan ia berkata bahwa semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Orang Israel harus berbuat demikian 6 hari lamanya. Kemudian bersoranglah pada hari ke-7. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 11. Yosua berkata kepada bangsa Israel sama dengan perintah Tuhan, dan bangsa Israel melakukan sesuai dengan perintahnya. Paragraf yang ketiga ayat 12 sampai 14. Orang Israel mengiringi kota itu sehari sekali saja selama 6 hari lamanya. Kesimpulannya, Tuhan telah janji dengan berkata, "Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Sebelum mulai peperangan, mereka sudah dapat janji pemenangan. Tuhan tidak berkata strategi, hanya berkata bahwa semua prajurit harus mengendali kota itu sekali saja. Orang Israel harus berbuat demikian 6 hari lamanya. Yosua mengarah prajurit Israel sudah 40 tahun lamanya di padang gurun. Tetapi aneh, perintah Tuhan yang sedang dikatakan kepada Yosua. Semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya, kemudian bersoranglah pada hari ke-7. Kelihatannya aneh. Sekalipun demikian, Yosua langsung berkata kepada bangsa Israel sama dengan perintah Tuhan, dan bangsa Israel juga taat dengan mengelilingi kota itu sehari sekali saja selama 6 hari lamanya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan janji kepada Yosua, "Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasanya." Sebelum mulai perang, Tuhan sudah memberikan berita kemenangan. Kedua, ia perintahkan kepada orang Israel bahwa semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Orang Israel harus berbuat demikian 6 hari lamanya. Kemudian bersoranglah pada hari ke-7. Ya, cara peperangannya itu tidak biasa, itu yang khusus dan sepertinya aneh. Namun, orang Israel harus taat karena itu bukan peperangan manusia, itu karena peperangan Tuhan. Ajaran bagi kita. Pertama, Yosua langsung berkata kepada orang Israel sesuai dengan perintah Tuhan. Kedua, imam-imam juga berjalan maju di depan tabut perjanjian sambil meniup sangkakala. Ketiga, orang-orang yang bersenjata berjalan dengan diam di depan imam-imam dan di belakang imam-imam pun juga. 4, mereka begitu melakukan selama 6 hari lamanya. Aplikasinya. Pertama, tetap memberitakan perintah Tuhan kepada jemaat sesuai dengan ia katakan. Kadang-kadang aneh, kadang-kadang tidak bisa mengerti. Namun, kita harus memberitakan perintah Tuhan sesuai dengan Tuhan berfirman. Kedua, pemimpin rohani harus berjalan maju di depan jemaat. Ya, jemaatnya harus di belakang. Mereka akan mengikutinya perjalanan pemimpin rohani. Sehingga pemimpin rohaninya harus lebih kuat di dalam anugerahnya Tuhan. Ketiga, harus taat dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sekalipun agak aneh dan di dalam situasi bahaya. Jadi PR praktiknya, percaya akan menang pada saat kita melakukan sesuai dengan perintahnya dan maju dengan melaksanakan perintah Tuhan di depan jemaat. Pemimpin rohani kapan dihormati kepada jemaat? Pada waktu melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Pada waktu melakukan sesuai dengan perintah Tuhan.
Pada waktu itu, kita dihormati dan jemaat pun akan mengikuti. Jangan lupa ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.